1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family. Sahabat iDream, terima kasih untuk Anda masih bersama kami di Inspirasi Keluarga. Dan masih bersama saya Rudi Saputra dan juga ditemani oleh narasumber kita ada Dr. Fatah. Hari ini tema kita menarik nih Pak Dokter, bahwa membahas bagaimana olahraga untuk kaum ibu-ibu nih, perempuan. Tapi sebenarnya secara dasarnya apakah olahraga perempuan dan laki-laki ini berbeda, Pak Dokter? Ya, jadi sebelum membahas ke sana, kembali lagi saya sampaikan tadi ya. Jadi kan terkadang ada semacam kekhawatiran ya, kekhawatiran di kalangan perempuan, ibu-ibu ya, remaja, bahwa kalau saya olahraga takutnya nanti badan saya menjadi kekar, gitu kan. Jadi tidak feminin lagi, seakan-akan kalau mau jadi olahragawan itu berarti nanti badannya tadi ya tidak feminin gitu. Atau mungkin di kalangan para aktivis ya atau para ustazah kan, mungkin saya kan ustazah biasa ceramah, masa saya olahraga kan kesannya gimana kan, kayak orang cingkrak gitu, iya, lari-lari gitu kan. Oh masa itu kan ustazah yang kemarin ceramah, masa dia lagi lari misalkan, lagi sepedaan, nah kan terkadang ada kesan-kesan seperti itu. Ya, jadi kita coba kita bahas agar tidak ada lagi kesan-kesan seperti itu. Ya, karena pada dasarnya laki-laki sama perempuan itu kan sebetulnya sama saja. Sama saja terhadap kebutuhan tentang kesehatan dan kebugarannya. Ya kan? Laki-laki perempuan kan bedanya apa? Bedanya cuma satu, di fungsi reproduksi. Iya betul. Ya, kalau perempuan itu mengandung punya anak, kalau laki-laki tidak. Yang lainnya kan sama. Jantungnya sama, ya kan, punya hidungnya sama, tangannya sama. Kebutuhan untuk sehat laki-laki dan perempuan itu sama. Sama. Ya, perempuan perlu sehat, laki-laki perlu sehat, perempuan perlu bugar, laki-laki juga perlu bugar, sehingga dua-duanya ya sama-sama butuh olahraga. Cuma masalahnya kan nanti olahraga yang seperti apa sih yang kira-kira cocok buat perempuan, ya kan, cocok buat ustazah, ya kan. Mungkin ustazah kemudian olahraganya main bola itu kan ya mungkin jadi lucu, nggak mungkin kan, gitu kan. Walaupun sah-sah saja kan, tidak ada larangan dalam agama juga, tidak ada larangan kan olahraga gitu kan. Cuma ustazah masa main bola misalkan kan, mungkin dari sisi kepatutannya barangkali kurang ya, tapi dari sisi kebutuhannya kan sama. Dan terkadang saya juga pernah punya teman ya, dulu dia itu perenang hampir jadi atlet gitu kan. Atau ada lagi hobinya itu ini naik gunung. Tapi setelah jadi aktivis ya, aktivis dakwah gitu, udah berhenti sama sekali ya, berhenti ya, tidak mau jadi renang lagi, tidak mau naik gunung lagi, padahal kan hal-hal seperti itu tidak dilarang gitu. Bukan berarti ketika berdakwah ustazah bukan berarti tidak memperhatikan juga kesehatan dengan berolahraga. Justru harus berolahraga. Justru ya, apalagi misalnya ustazah itu dia ceramah ke sana kemari, dia kan butuh fisik yang prima gitu kan. Betul. Atau ibu-ibu rumah tangga punya anak kecil, anaknya sering lari-lari terus, dia sementara dia harus njagain ya. Anaknya lari kenceng, dia nggak bisa ngejar itu kan, anaknya di mana, dia di mana, hilang. Ya kalau fisiknya dia tidak bisa ngimbangin anak-anak kan fisiknya bagus gitu kan. Jadi, kemudian juga sebagian kalangan ibu-ibu itu kan mungkin yang tidak punya asisten atau apa kan kerjanya barangkali lebih berat. Apakah itu kan bisa ganti olahraga juga? Kenapa? Kan bisa ganti olahraga juga. Nah justru itu karena dia perlu pekerjanya lebih berat, secara fisik ya, misalkan kalau dia tidak punya asisten rumah tangga ya kan, dia harus bangun pagi nyiapin makanan anak-anak, kemudian nanti bersihin rumah ya, kemudian nyuci ya kan, ngepel dan lain-lain, itu kan pekerjaan fisik. Dibanding dengan bapak-bapak mungkin yang pekerja kantor, datang ke kantor naik motor atau naik mobil, di kantor dia yang dihadapi adalah komputer. Ya kan, kan secara fisik dia tidak mengeluarkan banyak tenaga. Jadi ibu-ibu terkadang pada beberapa kasus justru dia
pekerja lebih berat dibandingkan ya. dengan kalangan laki-laki, Butuh ketahanan bapak-bapak. fisik yang kuat Sehingga juga. dia harusnya memiliki fisik yang lebih prima. Betul gitu. betul. Ya, Oke. dibandingkan bapak-bapak gitu loh. Itu pada kasus-kasus tertentu kan. Belum lagi nanti kan ada olahraga buat jadi olahraga untuk mempertahankan kalau di kalangan perempuan mungkin ya ketahankan badan yang atletis, yang prima, yang indah lah gitu kan. Nah, kan bisa dicapai dengan olahraga. Coba bayangkan kalau seorang wanita ya mohon maaf nih kan, wanita yang tubuhnya itu atletis proporsional ya, sama yang ternyata beratnya 120, ini kan bagaimanapun juga lebih enak dipandang yang Betul, ini kan betul, yang betul. proporsional gitu kan, wajahnya sama-sama cantik tapi yang satunya 120 beratnya dengan yang satunya slim. Ya, orang lebih enak dipandang seperti itu kan. Jadi olahraga juga nanti bisa buat kecantikan agar badan tubuhnya lebih terlihat terus tetap cantik ya kan. Kemudian wajahnya juga berseri-seri ya kan, karena tidak cepat olahraga itu kita tidak cepat tua gitu kalau mau olahraga rutin gitu. Jadi fungsinya sebenarnya banyak buat ibu-ibu. Fungsi sangat besar sekali, jangan dianggap mentang-mentang ibu-ibu perempuan justru nggak butuh olahraga. Nggak butuh olahraga, seakan-akan yang nama olahraga itu laki-laki kan, bola gitu kan, kemudian panjat tebing atau mungkin lari laki-laki. Perempuan sama saja, sama-sama punya kebutuhan terhadap kesehatan dan kebugaran. Gitu. Tapi kalau secara untuk kebutuhan kesehatan atau yang lain-lainnya, apakah olahraga ini sama pengaruhnya ke tubuh seorang perempuan dan juga laki-laki, Pak Dokter? Ya, secara garis besar sama kan. Yang pertama baik laki-laki maupun perempuan kan dia butuh tubuh yang sehat dan bugar ya, agar bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Sebelum-sebelumnya kan kita pernah bahas ya, tubuh yang bugar itu yang pertama indikatornya adalah dia punya paru-paru yang bagus, kapasitas vital paru-paru yang bagus, yang mana kalau punya kapasitas paru-paru yang bagus, dia bisa menghirup udara cukup banyak. Kan udara kan dibutuhkan untuk menghasilkan energi ya. Paru-paru laki-laki sama perempuan kan sama ya. Jadi perempuan itu agar dia bisa melakukan aktivitas fisik, dia perlu menghirup energi, menghirup udara. Udara, betul. Ya kan? Makanya udara itu nanti dipakai untuk membakar makanan, ya, menjadi energi. Nah, laki-laki kan sama juga. Butuh yang sama alatnya yang dibutuh apa? Paru-paru. Dan paru-paru laki-laki tidak ada spesifikasi tertentu bahwa perempuan itu paru-parunya kecil jadi nggak terlalu butuh yang kapasitasnya besar atau enggak, sama aja ya. Jadi sama-sama punya paru-paru yang digunakan, yang fungsinya adalah untuk menghasilkan mengambil oksigen agar bisa menghirup oksigen sebanyak-banyaknya sehingga tubuhnya bisa menghasilkan energi yang banyak sehingga dia bisa bekerja lebih banyak lagi. Yang pertama paru-paru, yang kedua jantungnya. Kan sama nggak jantung laki perempuan? Iya, sama saja. Jadi jantung manusia itu segede sekepalan tangannya dia. Jadi jantung laki-laki sama perempuan sama. Dan itu dibutuhkan juga, jantungnya butuh sehat. Supaya sehat, jantungnya harus dilatih secara rutin. Latihannya adalah dengan bergerak. Ya, digerakin seperti itu. Jantung, kakinya juga sama. Ya, jadi dari sisi itu sama-sama kebutuhannya sama, laki-laki perempuan itu terhadap olahraga itu. Gitu. Berarti manfaatnya sama ya ketika seorang perempuan ataupun juga laki-laki berolahraga itu efek ke tubuh itu sama nanti untuk kesehatan jantung, dan juga kesehatan meningkatkan kapasitas vital paru-paru, ya kan, otot-ototnya juga lebih kuat kan. Kan contohnya saja misalkan tangan kita kalau sering push up, kira-kira gimana? Ototnya makin besar nggak? Makin kuat. Kalau buat mukul gimana? Buat ngangkat gimana? Ya kan? Kalau sering latihan, yang tadinya ibu-ibu misalkan mau masak cuma 5 kilo, tapi karena ototnya sering latihan, dia bisa ngangkat
nasi atau apa Angkat masakan galon. yang 10 galon misalkan itu kan, Oke. 10 kilo kan. Eh. Jadi otot-ototnya juga kan dibutuhkan juga. Cuma Betul. kan nanti ada yang spesifik juga. Oke. Ya tadi perempuan tentu tidak melatih ototnya sehingga nanti Betul, tangannya iya, seperti betul. apa namanya petinju misalkan dilihat kagak enak gitu kan. Ya, kan itu kan bisa diatur hal-hal seperti itu gitu. Oke, berarti perempuan dan laki-laki tadi memiliki manfaatnya sama untuk kesehatan, dan justru lebih bagus nih kalau perempuan juga ikut berolahraga karena dengan kegiatan yang banyak ya Pak Dokter ya, mungkin di rumah kegiatan atau apalagi juga yang beraktivitas di luar Di juga. luar di kantor kan terkadang gini-gini. Kan perempuan sekarang emansipasi ya, perempuan juga bekerja di luar. Iya, betul. Bukan cuma di rumah. Hmm. Ya, jadi terkadang pada beberapa kasus perempuan tuh dia juga bekerja di kantor, di rumah juga dia ngurusin anak. Sementara bapak-bapak cuma kerja di kantor, dia nggak ngurusin anak. Ya kan? Oke. Maka juga terkadang yang ngurusin Istri. istri kan. Hmm. Makanya pada beberapa kasus terkadang perempuan malah dibutuhkan tenaga yang lebih besar, beban fisiknya lebih besar. Apalagi kalau punya anak masih kecil digendong-gendong terus, emang gendong anak nggak perlu tenaga. Ya kan? Oke, baik. Walaupun sama nih Pak Dokter, tapi nanti pastinya akan berbeda dong olahraga apa yang dipilih dan bagaimana cara berolahraganya pasti juga akan berbeda. Seperti apa nanti olahraga yang bagus dan bagaimana memilih olahraga yang tepat nih untuk ibu-ibu dan juga perempuan, nanti kita bahas di sesi berikutnya. Tetap di 1044 AM Dream Radio, Successful Muslim Family.